Kalian pernah dengar tentang pengalaman mendekati kematian? Pengalaman ini sering banget jadi bahan pembicaraan, baik di dunia medis maupun di kalangan masyarakat umum. Atau yang biasa disebut NDE, atau Near Death Experience. Wah, NDE ini sudah bikin penasaran manusia dari dulu loh. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi saat seseorang hampir meninggal? Bayangin, kita seperti mengintip sedikit tentang apa yang terjadi setelah kematian. Rasanya seperti membuka tabir misteri terbesar dalam hidup manusia. Meskipun banyak orang sudah cerita tentang pengalaman mereka, NDE ini masih misterius banget. Ilmu pengetahuan pun belum bisa sepenuhnya menjelaskan fenomena ini. Sebenarnya, apa sih yang bikin NDE bisa terjadi? Apakah ini reaksi kimia di otak? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Apakah ini tanda-tanda kehidupan setelah mati? Atau cuma permainan otak kita yang lagi sekarat? Pertanyaan ini masih jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, yang bikin tambah seru, banyak orang yang mengalami NDE itu cerita hal yang mirip-mirip loh. Mereka sering menggambarkan pengalaman yang hampir sama, meski berasal dari latar belakang berbeda. Mereka merasa damai dan tenang banget, seolah-olah semua beban hilang dan digantikan rasa nyaman yang luar biasa. Terus kayak keluar dari badan gitu, melihat tubuh sendiri dari atas, seperti mengalami sesuatu di luar logika. Ada yang ngelihat terowongan cahaya yang sangat terang, seolah-olah dipanggil menuju suatu tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ada juga yang ketemu sama orang-orang tersayang yang udah meninggal, bahkan bisa berbicara atau berinteraksi dengan mereka. Uniknya, pengalaman-pengalaman ini tuh beda-beda tipis di berbagai budaya, tapi inti perasaannya hampir sama. Damai, terang, dan penuh harapan. Salah satu hal yang bikin fenomena NDE atau Near Death Experience ini jadi sangat menarik adalah banyaknya orang dari berbagai latar belakang yang menceritakan pengalaman yang hampir sama, meskipun mereka nggak saling kenal dan berasal dari budaya yang berbeda. Perasaan damai yang luar biasa, sensasi keluar dari tubuh sendiri, dan melihat cahaya terang di ujung lorong itu sering banget muncul dalam cerita-cerita NDE. Seolah-olah ada pola tertentu yang dialami banyak orang. Bahkan, ada juga yang mengaku bisa ngobrol atau berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal dunia, atau bahkan bertemu makhluk spiritual yang nggak pernah mereka kenal sebelumnya. Ada penelitian terkenal nih, dipimpin sama Dr. Pim van Lommel, seorang ahli jantung dari Belanda, yang hasilnya diterbitkan di jurnal medis bergengsi The Lancet. Penelitian ini secara khusus mempelajari pengalaman NDE pada pasien yang berhasil selamat dari serangan jantung dan sempat dinyatakan meninggal secara medis. Hasilnya cukup mengejutkan. 18% pasien yang secara medis sudah dinyatakan meninggal, ternyata masih bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi saat mereka tidak sadar, bahkan detail-detail kecilnya. Wah, ini bikin kita bertanya-tanya, apakah mungkin kesadaran manusia itu bisa tetap ada, meskipun jantung sudah berhenti berdetak dan otak nggak dapat oksigen lagi. Misteri ini masih jadi perdebatan seru di dunia sains dan spiritualitas. Kalau dari sisi ilmiah, menentukan kematian itu nggak semudah yang kita kira loh. Biasanya, kematian itu ditandai dengan berhentinya detak jantung dan napas. Tapi, teknologi medis sekarang udah canggih banget. Ada mesin yang bisa bikin tubuh kita tetap berfungsi meskipun otaknya udah nggak aktif. Nah, hal ini bikin kita mikir keras nih. Kalau tubuh seseorang bisa tetap hidup pakai mesin, tapi otaknya udah nggak berfungsi, apakah mereka masih hidup? Sebenarnya, kesadaran itu letaknya di mana ya? Serunya lagi, ternyata pengalaman NDE itu mirip banget sama yang dialami orang yang punya gangguan tidur REM. Tidur REM itu yang ditandai dengan gerakan mata cepat, mimpi, dan badan kita kayak lumpuh gitu. Nah, saat tidur REM, otak kita aktif banget dan mimpi kita bisa terasa nyata banget. Orang dengan gangguan tidur REM ini nggak ngalamin kelumpuhan otot kayak biasanya. Jadi mereka bisa bergerak sesuai mimpi mereka. Wah, bisa bahaya nih. Bisa-bisa mereka terluka atau tidurnya jadi terganggu. Meskipun udah diteliti selama bertahun-tahun, NDE atau pengalaman mendekati kematian tetap jadi misteri besar dalam dunia sains. Banyak peneliti dari berbagai bidang, mulai dari neurologi sampai psikologi, terus mencoba mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang mengalami NDE. Ada ilmuwan yang percaya kalau NDE itu cuma proses di otak,
semacam reaksi kimia atau respons biologis saat tubuh berada di ambang kematian. Tapi ada juga yang berpikir kalau NDE itu adalah cara kita mengintip alam lain yang belum tentu bisa dijelaskan sama sains. Mereka berpendapat, mungkin ada dimensi lain atau realitas yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Otak kita ini luar biasa rumit, dengan miliaran neuron yang saling terhubung dan menciptakan pengalaman sadar yang unik untuk setiap orang. Dan kita baru tahu sedikit tentang kemampuannya. Banyak bagian otak yang fungsinya masih jadi teka-teki, bahkan untuk para ahli. Mungkin aja, di saat-saat genting, otak kita bisa mengakses kekuatan tersembunyi atau bahkan masuk ke kondisi sadar yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Kondisi ekstrem seperti ini bisa membuka pintu ke pengalaman yang luar biasa aneh dan sulit dijelaskan. Penelitian tentang NDE ini nunjukin kalau ilmu pengetahuan kita masih terbatas. Setiap penemuan baru justru seringkali menimbulkan pertanyaan baru. Meskipun kita udah maju dalam memahami otak dan kesadaran, masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan. Ilmuwan pun sering merasa frustasi karena jawaban yang dicari belum juga ditemukan. NDE ngingetin kita kalau masih banyak hal di dunia ini yang belum kita ketahui, tentang realitas, pikiran, dan batas kemampuan manusia. Misteri ini bikin kita terus bertanya-tanya dan mendorong kita untuk terus belajar. Seiring berkembangnya teknologi dan pemahaman kita tentang otak, mungkin suatu saat nanti kita bisa ngungkap rahasia di balik NDE. Penemuan-penemuan baru di masa depan bisa saja mengubah cara kita memandang kesadaran dan kehidupan itu sendiri. Sampai saat itu tiba, pengalaman-pengalaman misterius ini akan terus bikin kita penasaran dan bikin kita berpikir tentang arti menjadi manusia. Misteri NDE jadi pengingat bahwa perjalanan memahami pikiran manusia masih sangat panjang dan penuh kejutan.